sudah disetting katanya, tapi di tempat saya masih belum muncul. Jadi karena sudah 15 menit, terima kasih sudah menunggu. Nanti coba di akhir kita coba lagi. Kalau tetap tidak bisa, nanti saya pesan ke baik pihak akademik untuk manual atau pakai Google Form. Kalau kemarin rencananya, halo, terdengar suara saya ya? Kok saya sudah ngomong sendiri? Terdengar, dokter. Oke, oke. Oke, terima kasih. Kemarin hasil WA-nan dengan pihak akademik kelas A pakai presentasi master, kemudian kelas B menggunakan Google Form gitu ya. Cuman dari tadi sebelum jam 7 tadi setelah saya buka eh, Zoom dan saya masuk presensi penyelenggara tapi tidak ada atau belum ada untuk membuka presensinya. Masih kosong. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Untuk mengikuti kuliah pertama, kontrak kuliah, apa ini tadi? Kontrak kuliah Opskin tahun semester ini, tahun 2025, yang punya SKS 2/1, artinya 2 jam kuliah dengan sorry di sini tempatnya dingin. Jadi cek cek. 2 jam kuliah dengan 1 jam kegiatan laboratorium. Kebetulan jadwal kuliah yang kemarin kami terima, kita kuliah hari Selasa jam 7, setiap Selasa jam 7 di 101 dan seminar 2. Kemudian untuk praktikum, ini sementara masih seperti ini ya. Kita akan koordinasikan dengan PUB, termasuk Kamisnya, karena kemarin hanya kejatah satu mata kuliah itu 1 minggu, 1 hari, sorry, dalam 1 minggu. Nanti kita ikuti perkembangannya, semoga segera seperti biasanya bisa apa saling kompromi begitu. Oke, jadi bobotnya 21, ini mata kuliah wajib, ada beberapa syarat gitu ya yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah ini. Kemudian untuk beban kuliahnya menurut ASIIN itu 4 5,4 ECTS satuan satuan kerja di sana. Ini kita pakainya 3 SKS gitu saja. Kemudian ada tujuan dan kompetensi pembelajaran. Nanti kalau ada pertanyaan langsung langsung raise hand atau langsung on mic ya. Jadi nanti tidak perlu menunggu di akhir slide. Tujuan atau kompetensi yang pertama ini mampu menjelaskan, teman-teman nanti setelah ngambil mata kuliah ini mampu menjelaskan fisiologi kebuntingan. Ini agak mengulang ke embriologi maupun ke fisiologi umum ya nanti. Kebuntingan, kemudian kelahiran, ini mulai masuk ke obskinnya, kemudian pasca melahirkan dan gangguan reproduksi. Ini nanti mendukung eh, tujuan kompetensi secara umum dalam peta kompetensi akhir dokter hewan itu di CPL 3 dan CPL 9. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu melakukan cara penanganan masalah obstetri dan ginekologi. Jadi bisa menjelaskan, kemudian bisa melakukan penanganan. Ini nanti praktikumnya juga kita akan menggunakan hewan hidup ya, diusahakan. Kemudian CPMK yang ketiga mampu memilih dengan baik berbagai pengobatan, terapi, dan pencegahan dari berbagai gangguan pasca melahirkan. Nah, kalau kita bicara tentang pengobatan, beberapa mazhab itu yang menyatakan pengobatan itu adalah seni. Tetapi kalau kita bicara dengan teman-teman farmakologi, jangan sekali-kali mengatakan pengobatan itu seni. Karena pengobatan ada alurnya. Ya. Dokter hewan bukan pengobat tapi penyembuh gitu ya. Jadi silakan nanti diikuti saja.
Kemudian ini teman-teman lebih cenderung kemana? Apakah eh, seni artinya alternatif pengobatan itu banyak ya, jadi tidak saklek, saklek itu tidak kaku gitu ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Kadang-kadang didoakan saja sembuh sendiri hewan itu ya. Jadi kita di Opskin ya nanti akan disampaikan beberapa alternatif pilihan, terutama untuk hormon ya, karena hormon sekarang harganya semakin tinggi. Yang produk-produk lama, maksudnya yang nama produk lama, sekarang ini pabrikan mensiasati dengan membagi dosis kecil-kecil gitu ya. Jadi yang dulunya satu ampul atau satu flakon itu bisa untuk 5 ekor, sekarang dijadikan satu untuk 1 ekor gitu ya, satu flakon untuk 1 ekor. Artinya nanti angka rupiahnya pun juga akan turun. Itu siasat dari pabrikan, siasat pemasaran saja. Tapi kita tetap harus tahu pilihannya mana saja untuk melihat atau memilih zat aktifnya gitu ya. Berbagai pengobatan, terapi, dan pencegahan dari gangguan pasca melahirkan. Ini masih mendukung CPR 3 dan CPR 9. Kemudian CPMK kompetensi atau tujuan pembelajaran yang keempat, bisa melakukan kerja tim. Dibuktikan nanti dengan nilai SGD maupun nilai praktikum ya. Jadi CPM 4 ini nanti akan dilihat dari nilai praktikum dan nilai SGD. Jadi akan SGD serius datang pagi gitu ya. Kemudian aturan tetap sama, tidak boleh menggunakan gadget dari model apapun ya. Jadi nanti kita betul-betul diskusi berdasarkan apa yang Anda ketahui, kemudian nanti kita cocokkan di pertemuan kedua. Gitu ya. Jadi ini nanti tujuannya bisa menjelaskan fisiologis kebuntingan sampai gangguan kebuntingan, sampai pasca melahirkan ya. Kemudian mampu melakukan penanganan masalah obstetri. Obstetri itu kebuntingan, ginekologi itu lebih ke eh, gangguan-gangguannya. Kemudian mahasiswa mampu memilih berbagai cara pengobatan, terapi dan pencegahan, dan terakhir bisa kerja dalam tim. Kemudian materi pembelajarannya ini kami ambil dari handout ASIIN ya. Nanti jadwalnya akan kami tampilkan. Ada 7, cuma nanti ada beberapa yang kita pisah lagi jadi 2 atau 3 chapter. Dari mulai fisiologi kebuntingan, fisiologi kelahiran, ya tadi ya, gangguan kelahiran, dan selanjutnya sampai dengan manajemen postparturisi serta eh, manajemen penanganan neonatus atau penanganan pedet. Sementara ini fokus kita masih di hewan besar, tapi nanti akan ada juga eh, sisipan dari hewan kecil, nanti kita bisa lihat. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, penilaian atau asesmen di sini, nilai akhir ya, nilai akhir itu didapat dari praktikum, presentasi maupun diskusi itu ada bobot 30%. Ya, CPMK tadi Anda bisa menerangkan ini persentase pertanyaannya, bisa dikatakan begitu ya. Ada yang 5 pertanyaan atau 5% menanyakan tentang fisiologis, yang 5% menanyakan tentang penyakit-penyakit ya, gangguannya, ini pengobatannya, kemudian ini nanti eh, hasil apa kerjasama ya untuk bisa mengatasi suatu permasalahan. Karena selama ini kita hasil evaluasi internal dari FKH itu untuk mahasiswa atau dokter hewan melawan satu pasien itu oke, sudah tidak diragukan lagi. Tetapi yang jadi masalah adalah satu dokter hewan melawan satu populasi. Ini yang sering sering belum bisa terbayangkan atau ilmunya belum 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 membekas di teman-teman. Sehingga ini kita beri di sini untuk 10%. Bagaimana cara menangani satu eh, kandang sapi perah dengan gangguan ini, dengan gangguan tertentu begitu ya.
Atau mungkin dengan IB, IB-nya bermasalah atau tidak, cara mengevaluasi IB dalam waktu yang dalam apa namanya satu periode waktu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kesehatan populasi itu sekarang ya, coba untuk diberi porsi yang lebih. Karena kalau satu dokter lawan satu pasien itu biasanya kita sudah unggul. Nah, kemudian aktivitas partisipatif tadi 30%, kemudian dari hasil proyek, hasil studi, dan lain-lain, dari UTS dan UAS itu kita beri porsi masing-masing 10%. Ya, ini ujiannya proporsi soalnya akan seperti ini. Jadi ada satu soal CPMK satu, kemudian ada di UTS, ada di UAS, dan UTS UAS ini tidak apa kita bagi gitu ya. Jadi sebelum UTS itu ujiannya ada di ujian tengah semester saja. Kemudian yang UAS ini adalah materi yang disampaikan setelah UTS saja gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman bisa diharapkan bisa lebih fokus begitu ya untuk eh, belajar dan nanti mengerjakan soal. Kemudian sisanya ini ada sekian persen untuk kognitif ini skill based assessment ini nanti bisa dari kuis bisa dari yang lain-lain ya. Kemudian ada kuis sendiri. Nanti penilaian ini bisa bisa diambil oleh dosen dari tim teaching ya. Tim teaching itu dari assessment skill base dari perilaku teman-teman sampai dengan nanti keseluruhan etika itu ada di sini dinilainya. Kemudian kuis tersendiri, kemudian UTS, UAS ini ada persentase lagi. Jadi selain 10% sebagai hasil studi, ini ada kognitif sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan teman-teman di bidang prakteknya. Gitu ya. Ini boleh difoto silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ini adalah acuan kami untuk membuat soal gitu ya. Karena sekarang dikumpulkan nilainya berdasarkan CPMK CPMK tadi yang kita sampaikan. Gitu ya. eh SGD itu masuk di sini, aktivitas partisipatif dan juga di skill based assessment untuk melihat menilai eh, perilaku dan lain-lain. Selama kuliah, selama SGD, selama praktikum ya. Biasanya kalau tidak kebangetan gitu ya, biasanya nilainya akan eh, standar saya bilang begitu. Karena nilainya tidak hanya dari satu dosen, tapi kita tim teaching ya. Jadi nanti berdasarkan rapat departemen. Kira-kira setuju ya untuk bobotnya? Halo? Untuk bobotnya setuju ya? Atau ada yang mau dinaikkan, diturunkan? Tapi saya kira ini sudah menguntungkan. Setuju ya teman-teman ya? Setuju, dokter. Oke, ya, terima kasih. Betul. Masih masih. Apa? Soal. Semangat ya, Mbak ya. Untuk harapan. Ya, Mbak Daring, Aulia, Mbak. Mbak Aulia bocor Mbak Aulia. Oke, kita lanjutkan. Ini standar saja. Kemudian, nah ini juga perlu disepakati juga bahwa A itu adalah lebih dari atau sama dengan 75. Ini tahun kemarin sama 75, tapi tahun sebelumnya kita sempat pakai 80 dan akhirnya A-nya sedikit. Walaupun D dan E-nya hampir tidak ada ya, kecuali yang memang tidak tidak lengkap. Ya TL ini bukan tidak lulus tapi tidak lengkap. Teman-teman yang punya nilai TL di mata kuliah apapun itu harus segera diulang atau minta remedi. Karena kalau ada satu nilai TL itu tidak bisa ikut yudisium karena nilainya tidak ada ya, tidak lengkap sehingga tidak bisa dimasukkan dalam yudisium. Jadi nanti silakan dicek lagi KHS-nya apakah ada masih tersisa nilai TL. Kemudian E, D, dan E ini 30%. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini teman-teman sudah di semester yang cukup tinggi. Kalaupun nanti ada masalah dengan nilai Opskin, teman-teman harus nunggu setahun tahun lagi, 1 tahun lagi gitu ya. Apalagi nanti kalau invertil, invertil itu begitu TL atau D atau E dan itu menjatuhkan nilai Anda ya,
Kalau Anda mau mengulang harus nunggu setahun, maka ini harus harus dibuat seperfect mungkin, sebaik mungkin. Kami juga menyadari, maka kita turunkan gaji 75. Kalau 70, nanti diketawain tetangga sebelah ya, diketawain lab sebelah, kita tetap pakai 75. Disetujui ya kira-kira ya untuk 75 ya. Atau yang ada yang minta 80 baru dapat A, Setuju, setuju 75 dokter. 75 saja ya. Kita pakai standar universitas 75. Sehingga nanti silakan teman-teman berhitung, atau kalau bagi yang mengulang ya, bagi yang mengulang siapapun nanti silakan cek nilai praktikum Anda keluar atau tidak. Karena beberapa kasus itu mahasiswa yang mengulang itu ternyata TL-nya atau nilai yang jelek itu karena praktikumnya jelek. Jadi nilai praktikum itu satu jelek di bawah 60 atau hanya 60. Kemudian jadi itu nilai menjatuhkan ya untuk nanti di rata-rata, atau TL ya, tidak lengkap. Nah, ini kalau TL ini Anda harus Anda tanyakan lagi ke koordinator praktikumnya. Apakah bisa diganti dengan tugas atau Anda harus ikut praktikum dari awal atau ikut responsi saja, soalnya begitu ya. Karena nanti waktu Anda belajar satu semester ternyata nilainya sama juga TL, bukan masalah nilai ujiannya tapi ternyata nilai praktikumnya. Silakan nanti dicek lagi, bisa tanya ke asisten atau ke koordinator atau ke dosen koordinator praktikum. Karena kalau dengan asisten kadang-kadang mereka juga sibuk ya, tapi kalau dosen koordinator praktikum biasanya memang itu tugas beliau-beliau untuk membukakan nilai Anda yang kemarin. Ya, ini semester atas sehingga harus hati-hati. Kalau bisa sekali ambil hasilnya baik. Oke, kita sepakati A-nya 75 sama dengan atau lebih dari 75. Sisanya nanti kita distribusikan sesuai dengan eh, aturan kurva ya. Lanjut. Nah, ini dosen pengampunya untuk semester ini masih ini saja, tapi mungkin semester depan sudah ada Dokter Topas, tapi ya, teman-teman nanti mungkin ketemu di Invertil ya. Nanti kita lihat, semoga segera bisa pulang. Saya kira sudah kenal semua. Ini Dokter Alvin, nanti yang koordinator praktikum. Ada masalah dengan praktikum atau Anda mau tanya-tanya nilai praktikum, silakan ke beliau bagi yang mengulang. Kemudian kalau Dokter Yosua ini sudah khusus untuk koasistensi reproduksi atau korek. Nih, ketua departemen masih saya, kemudian koordinator mata kuliah juga masih saya. Untuk masalah nilai bisa tanya ke saya bisa bukakan nilai juga, atau ke Dokter Alvin yang mungkin waktunya lebih longgar ya. Oke, kemudian ini jadwal dan nama dosen. Nanti sudah kita sesuaikan dengan kalender akademik. Eh, Nanti setelah ini saya perlu satu narahubung ya, mahasiswa dari kelas A dan maupun kelas B, supaya nanti kalau ada perubahan kuliah dari offline ke online atau ganti eh, waktu kuliahnya diganti gitu, nanti eh, dua mahasiswa dari kelas A dan B ini bisa koordinasi langsung dengan dosen yang bersangkutan. Ya, kemudian kita kuliah sampai 9 September, kemudian masuk ke 16 dan 18 ini SGD. Kita tidak boleh mengadakan kuliah selama SGD. 23 dan 25 ini juga SGD. Hari kedua, setelah itu kuliah sampai dengan ini ya 30. Sebentar. September kemudian ujian tengah. Ujian tengahnya sementara ini Dokter Prof Uma, sorry ini belum saya tambahin, nanti saya betulkan, dan Prof Agung. Kemudian sisanya nanti kita akan ujian di UAS. Gitu ya, ada Dokter Gustari, ada saya, Prof Aris, dan Dokter Alvin di UAS. Sehingga nanti harapannya teman-teman bisa bisa lebih fokus untuk UAS-nya. Porsinya tadi ya, porsi sudah kita tayangkan di depan tadi.
Kira-kira begitu. Nanti setelah saya perbaiki dan ada mahasiswa yang kontak saya akan menara hubung dari kelas A dan kelas B, nanti saya kirimi jadwal tentatif ini. Oke, jadi koordinator mata kuliah masih saya, kemudian nanti silakan salah satu dari kelas A maupun mahasiswa dari kelas B nanti bisa hubungi saya yang bersedia, atau ada yang mau bersedia menyatakan kesediaannya sekarang, koordinator kelas A, siapa yang mau jadi relawan? Sudah ada belum? Sudah ada yang atau mau ditunjuk temannya atau mengorbankan diri untuk jadi narahubung? Belum ada? Belum ada, enggak apa-apa. Nanti eh, untuk kuliah selanjutnya supaya bisa berjalan dengan lancar, nanti salah satu atau salah dua bisa menghubungi saya atau dosen yang akan mengajar pada hari itu. Oke, ini slide terakhir untuk kuliah kontrak pembelajaran ini. Ada diskusi, pertanyaan, atau Kalau udah gede bakal minum alkohol. Alkoholnya Kendall tau nggak? X1H. Hmm. Kan dia jual. sebentar saya lihat saya sudah presensi, bisa presensi enggak? Tetap tidak ada. Ya, ternyata tetap tidak ada presensi untuk hari ini. Nanti silakan menghubungi akademik ya untuk masalah presensi hari ini. Tercatat 180 mahasiswa, satu dengan saya. Jadi nanti disilakan setelah ini atau monggo terserah mau kapan untuk oh, nggih, Mbak Aulia enggak apa-apa. Bocor itu biasa, tenang saja. Ke Dari aturan WD1 Zoom maksimal 40%, tetapi ya nanti biasanya ada beberapa kasus. Sementara ini kami jadwalkan offline semua ya. Kalau nanti ada dosen yang terpaksa online karena waktunya yang eh, sibuk, sehingga nanti teman-teman tolong memahami gitu ya. Tapi yang jelas jadwal paling tidak sehari sebelum itu sudah terkonfirmasi apakah dari dosennya yang menghubungi akademik menghubungi teman-teman atau teman-teman atau tadi anak hubung yang menanyakan ke dosen yang bersangkutan. Kebetulan kita hari Selasa ya, jadi Senin bisa ditanyakan untuk kuliahnya apakah offline atau online atau ganti hari, ganti jam, nanti silakan dikoordinasikan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang mau tanya atau ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, disilahkan. Presensi silakan hubungi akademik ya. Saya tadi sudah telepon, katanya sudah disettingkan di sana, tapi di semester saya tidak muncul. Semoga tidak berlanjut ya. Nanti saya laporkan juga persuratan.